Rifa Rarazatun, utusan dari Labuhan Kera yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik. Ini lomba yang pertama? Iya. Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lompat. Jawablah salam saya dengan semangat, jikalau Anda umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang sederhana ini, serta kebanggaan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada best of the best, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bilallah yang membawa misi ajaran agama Islam ke penjuru pelosok dunia, sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Dewan Hakim yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, serta hadirin sekalian pendengar radio Ekstra FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai ceramah saya ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Saya bernama Rifa Rarazatun Nisa, anak dari Bapak Rinto SHMH dan Ibu dari Ria Enova. Saya tinggal di Kampung Labuhan Kera, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya membawakan satu buah ceramah yang saya beri judul Kesehatan. Mengawali ceramah saya ini, saya akan membacakan satu buah hadis Nabi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat Tabrani dalam Mujam al-Usta. Secara riwayatnya, hadis ini tergolong lemah. Namun secara substansinya, hadis ini tidak bertentangan manfaat ibadah, yaitu meraih kesehatan spiritual dan fisik.
serta tidak bertentangan dengan berbagai riset kesehatan yang menyimpulkan bahwa ibadah puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta imunitas. Saat ini umat Islam tengah menjalankan ibadah puasa. Namun, suasana ibadah puasa pada tahun ini sangatlah berbeda karena bertepatan dengan pandemi COVID-19. Menghadapi bulan Ramadan di tengah pandemi virus ini tidaklah mudah. Selain ditiadakannya kegiatan di luar rumah seperti sholat tarawih, masyarakat khususnya umat Islam harus tetap menjaga imunitas tubuh dan meski menjalankan ibadah puasa. Kalimat niscaya kalian akan sehat menjelaskan bahwa jaminan kesehatan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa dengan baik. Hadis ini berbicara manfaat dan tidak berbicara proses. Artinya, puasa apakah yang menghasilkan kesehatan? 1. Melatih keimanan. 2. Meningkatkan spiritual. Serta 3. Mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan suatu alasan utama seseorang untuk menjalankan ibadah puasa. Memang betul, berpuasa merupakan kegiatan yang membawa berbagai kebaikan. Lantaran bulan Ramadan yang selalu dinanti-nanti. Tapi, tahukah kita, rupanya terdapat berbagai manfaat puasa lainnya yang dapat dirasakan bagi tubuh kita. Berpuasa dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan tubuh kita. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak penjelasan saya sebagai berikut. 1. Memperbaiki gula darah. Puasa membawa manfaat bagi mereka yang mengidap diabetes. Karena dapat membantu mengurangi resistensi terhadap insulin serta kadar gula darah berlebih. Hal ini bisa terjadi karena insulin membantu mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh dengan cara membawa gula menuju sel tubuh dan menjadikannya sebagai sumber energi. 2. Mengurangi kolesterol tubuh. Manfaat puasa kedua ini ialah dapat dirasakan pada kolesterol tubuh. Pasalnya, puasa dapat mengurangi kolesterol jahat LDL. Dengan begitu kita tidak perlu khawatir kolesterol menghambat arteri dan mengakibatkan komplikasi seperti serangan jantung. 3. Mengurangi lemak tubuh. Terkadang dokter mendorong kita untuk mengurangi lemak tubuh atau menurunkan berat badan demi terhindar dari risiko penyakit tertentu seperti hipertensi, stroke, serta penyakit jantung. Jika kita ingin menurunkan berat badan demi kesehatan, puasa dapat membantu meredamkan asupan kalori kita dan mendorong kita untuk membakar lemak berlebih. Dan yang terakhir, 4. Menjadi metode detox. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa manfaat puasa ialah
Manfaat puasa salah satunya mendorong metode detoksifikasi. Detoksifikasi berguna untuk berguna membuang toksin atau zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun, jikalau lisan melukai hati, di mana obat akan dicari? Jalan-jalan ke bukit tinggi, singgah dulu ke Pariaman. Bagus tidaknya pidato saya ini, yang penting bisa jadi juara dan nambah pengalaman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Rifa Rajatun dan Ananda Nur Indah. Singkat saja untuk Ananda Rifa, ya, ada kata tadi waktu membaca salamnya tadi, ya. Nah, kemudian tetap membuka ceramah dengan ayat Quran, ya, bukan hadis. Setelah Quran dan hadis. Kemudian baca hadisnya tak perlu dengan baca bismillah, ya. Atau saya seperti membaca lagu Quran, ya, tapi biasa saja, ya. Nah, kemudian ya itu ya tadi dari Ustadz, ya, tapi tadi nampaknya belum lancar, ya. Terus belajar lagi. Demikian juga anak kami, ya, Rifa, ya, bedakan mana sin mana sod, ya. Jangan rata semuanya, kan. Kemudian tadi waktu baca hadis, cuman sanadnya jadi baca an Abi Hurairah, sumutasihunya kok nggak dibaca tadi, kan? Ya, lupa, ya. Sanadnya jadi baca. Sebenarnya intinya itu matan hadisnya itu, ya, sumutasihu, kan gitu, kan. Mudah-mudahan ke depan lebih lancar lagi, ya. Terima kasih, ya.